Halo ya Bunda, selamat datang di Mediasi, Medikids Edukasi, podcast yang membahas seputar kesehatan anak bersama para ahli. Episode kali ini kita akan membahas tentang peran lab dalam screening anak sehat bersama dengan tenaga medis profesional, yaitu Dr. Azma Rosida SPPK. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik Mbak Lintang. Mbak Lintang gimana? Baik selalu dok, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa dok? Seperti biasa Mbak Lintang, saya ngajar di Fakultas Kedokteran dan sebagai dokter spesialis di Laboratorium Patologi Klinik, Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin dan beberapa laboratorium swasta di Banjarmasin. Oke, berarti memang fokusnya di laboratorium ya dok? Betul sekali. Nah, jadi kan sesuai dengan tema kita ya dok ya, sebenarnya peran lab dalam screening anak sehat nih dok. Kira-kira bisa nggak sih dijelaskan sedikit dulu nih dok, apa yang dimaksud dengan screening anak sehat? Baik, tadi ada dua istilah ya, ada screening sama anak sehat. Jadi screening itu sebenarnya suatu istilah ya yang merujuk kepada beberapa tes ataupun pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kelainan atau penyakit tertentu. Oke. Kalau anak sehat kan kita tahu ya, berarti anaknya sehat gitu. Jadi kalau kita gabung tuh screening anak sehat apa? Jadi berbagai pemeriksaan untuk mendeteksi secara dini kelainan ataupun penyakit yang mungkin tidak menunjukkan gejala secara fisik. Nah, jadi pemeriksaan ini dalam konteks kita mengarah ke pemeriksaan lab ya Mbak Lintang ya. Oke. Dan ini pasti banyak banget sebenarnya yang bertanya juga sih dok, bedanya tuh screening kalau apakah memang kadang harus lab atau kadang tidak usah pakai lab, itu yang kadang ayah bunda tanya nih. Terus kira-kira ya dok ya, ada juga yang tanya kira-kira fungsi screening itu apa sih dok, dan apakah emang penting untuk anak gitu? Baik, jadi mendeteksi secara dini atau lebih awal ya penyakit pada anak, khususnya anak yang terlihat sehat tadi ya, tidak ada bergejala, tentu akan secara dini juga agar intervensi medis nanti oleh dokternya baik pengobatan ataupun diet yang tepat dapat sesegera mungkin dilakukan. Tujuannya tadi agar tumbuh kembang si anak bisa optimal. Kita harapkan. Gitu. Jadi memang maksudnya tuh harus jadi sama dengan deteksi dini tadi ya dok ya? Iya betul sekali Mbak Lintang. Kadang memang ada beberapa penyakit yang memang harus cek lab. Iya, karena tidak terlihat terlihat tadi. Kelihatannya sehat saja. Dan sebenarnya dok, ini kan anak-anak sebenarnya usia dini ya dok ya. Apakah ada waktu tertentu atau kapan nih baiknya kira-kira anak mulai menjalani screening kesehatan secara rutin ya lebih tepatnya dok? Baik, memang kita tahunya ya selama ini di masyarakat mungkin sebagian beranggapan bahwa pemeriksaan medical check up ini umumnya pada orang tua ya kan, atau orang dewasa. Nah, kalau anak-anak itu malah biasanya kalau kondisinya sedang menurun atau sedang sakit. Padahal sebenarnya pemerintah kita sendiri tuh udah mencanangkan Mbak Lintang, mulai bayi-bayi baru lahir usia 3 sampai 5 hari sudah ada program pemerintah namanya screening bayi baru lahir. Seperti misalnya untuk pemeriksaan hipotiroid kongenital, penyakit jantung bawaan kritis ataupun penyakit kelainan darah, karena biasanya bayinya tampak sehat tetapi sebenarnya menderita penyakit tertentu. Yang kedua mungkin bisa dilakukan ketika anak sebelum sekolah atau pre-sekolah, yaitu 1 sampai 3 tahun. Nah, itu biasanya selain pemeriksaan rutin oleh dokter anak mengenai tumbuh kembang ya, bisa ditambah beberapa pemeriksaan darah rutin dan urin anak. Nah, kalau usianya sudah masuk sekolah 3 sampai 5 tahun, selain tambahan pemeriksaan sebelumnya tadi ditambah dengan pemantauan nutrisi anak. Karena sering kejadian pada usia seperti itu anak menderita anemia defisiensi besi. Nah, itu biasanya gejalanya anaknya lemah, letih, lesu, kurang konsentrasi. Nah, itu bisa dibantu melalui pemeriksaan laboratorium. Begitu juga mungkin ditambah dengan pemeriksaan vitamin D. Terus usia udah masuk sekolah tuh ya, sekitar 5 sampai 12 tahun, bisa ditambah dengan beberapa pemeriksaan infeksi virus seperti hepatitis. Nah, kalau dia udah remaja 12 sampai 18 ya, itu biasanya kita tambah dengan pemeriksaan metabolik seperti gula darah dan lipidnya. Karena banyak sekarang anak-anak usia seperti itu sudah menderita diabetes dan sebagainya. Banyak ya dok ya ternyata ya, panjang sekali. juga memang dari dini tadi ya, dari bayi. Betul. Nah, kadang tuh orang tua tuh sebenarnya mungkin lebih ketakut ya dok ya, kayak aduh anak saya tuh apakah emang harus disuntik, kadang kan ada orang tua yang kasihan ya dok ya, tapi ternyata ini memang program pemerintah ya dok ya? Ada, memang yang tadi yang screening baru lahir, program pemerintah supaya tadi
agar tumbuh kembangnya tentu optimal ya. Kita sebagai optimal, orang tua nggak pengen dong anaknya. Iya, benar sih dok, benar-benar. Cuma yang tadi jadi kayak ada galau-galau dikit Betul, nih, apakah nanti- emang harus cek lab atau enggak gitu. Jadi jatuhnya takutnya malah terlambat itu tadi Iya, ya dok ya. Jadi sebenarnya jangan takut ya dok Jangan ya. takut, silakan konsultasi dengan Konsultasi dokter ya. spesialis anaknya. Jadi tetap harus konsultasi dulu dok. Betul sekali. Oke, jadi ngomong-ngomong ya dok ya, juga sedikit nih sebenarnya screening anak ini juga ada nih di klinik Medikids dan buka pemeriksaan lab juga untuk membantu screening pada anak gitu. Jadi dan itu pastinya sama tenaga medis yang profesional juga. Mungkin ayah bunda ragu atau gimana, nggak apa-apa. Jangan takut sih lebih tepatnya dok ya, karena tadi kata dokter Asma juga kalau misalnya nggak ada apa ya, maksudnya tuh bukan tidak yang perlu ditakutkan, tapi lebih baik kita mendeteksi lebih dulu. Betul. Gitu. Jadi jangan ragu lagi, percayakan aja sama klinik Medikids untuk proses-proses penting pada anak. Nah, mungkin itu tadi udah dikit-dikit ya dok ya. Iya, Mungkin betul. nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas yang lebih dalam lagi. Jadi mungkin ayah bunda di rumah jangan kemana-mana dulu. Nanti kita akan membahas lebih banyak lagi tentang pemeriksaan lab untuk anak di segmen berikutnya. Oke. Kembali lagi di Mediasi, Medikids, Edukasi. Nah, tadi kita mungkin udah sedikit-sedikit ya dok ya, dan ternyata menarik banget nih, ada beberapa pengetahuan baru yang ternyata ada ajakan nih ke bawah nanti ada screening khusus gitu di lab gitu ya. Mungkin melanjutkan tadi nih dok ya, mungkin kita lebih mendalam lagi. Sebenarnya sejauh mana hasil lab itu bisa membantu para dokter untuk mendeteksi gangguan kesehatan sejak dini itu tadi dok? Oke. Jadi kalau ditanya sejauh mana tentu sangat penting banget ya, karena melalui pemeriksaan laboratorium dokter dapat menegakkan diagnosis pastinya Mbak Lintang suatu penyakit. Jadi kan dokter pertama biasanya melakukan anamnesa atau tanya jawab, pemeriksaan fisik. Nah, untuk menegakkan diagnosis pasti melalui pemeriksaan lab itu yang biasanya memang harus pakai darah ataupun urin ataupun feses anak gitu. Itu bisa nggak dok kasih contoh sedikit nih kira-kira penyakit atau kondisi apa yang bisa terdeteksi melalui pemeriksaan hasil lab tadi? Baik, misalnya nih ya, tadi saya bilang anemia. Anemia itu kan kita taunya kurang darah ya. Nah, kita untuk tahu diagnosis pasti anemia tadi harus diambil darahnya, kemudian diperiksa kadar hemoglobinnya Mbak Lintang. Jadi setelah itu kita tahu tuh kadar Hb-nya itu memang lebih rendah dari normal. Selain itu juga diperiksa kadar besi tubuhnya untuk menegakkan diagnosis pastinya. Kemudian misalnya infeksi yang lain ya, kayak tipes ya yang sering. Iya benar. Nah, ataupun hepatitis itu penting banget pemeriksaan lab karena untuk menegakkan diagnosis pastinya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa penyakit khusus ya dok Iya, ya, mungkin lebih betul. tepatnya. Ya, terus kira-kira ya dok ya, ketika sudah ada nih hasilnya, siapa sih yang sebenarnya bisa membaca atau menafsirkan dari hasil lab itu, dan gimana kira-kira hal itu dikomunikasikan sama orang tua pasien gitu? Ya baik. Jadi memang sebaiknya kalau menurut saya pribadi jangan orang tua langsung ya. Oke. Karena memang sebenarnya mulai awal tuh Mbak Lintang, mulai dari permintaan pemeriksaan lab itu baiknya memang diminta oleh dokternya, bisa dokter umum maupun dokter spesialis anaknya tadi. Karena kenapa? Karena kalau kita sendiri yang menginterpretasikan, misalnya orang tua dapat hasil labnya nanti bingung gitu ya. Takutnya terapinya malah tidak tepat. Iya benar-benar. Jadi kalau kita berkonsultasi dengan dokternya tentu kan lebih tepat penanganannya, itu sih saran. Tapi ternyata memang banyak terjadi sih dok. Maksudnya kalau saya lihat ya kadang-kadang itu ada yang pasien datang hanya untuk cek lab. Sebenarnya apakah boleh kita tiba-tiba Mbak saya mau cek lab nih gitu, tapi tanpa
konsul dulu gitu. Apakah sebenarnya bisa atau gimana sih dok? Menurut dokter nih Iya, gimana nih? menurut pengetahuan saya sebenarnya kalau dari peraturannya memang harusnya ada permintaan dari tenaga medis, Tenaga medis, oke. khususnya dokter ataupun tadi dokter spesialis. Tadi mencegah tadi ya supaya kita nggak salah tafsir sebagai dokter umum itu sih yang diharapkan untuk keamanan pasien sendiri. Mungkin itu yang di highlight ayah Iya. bunda ya di rumah ya, karena Iya. ternyata tuh banyak terjadi maunya kayak aduh anak saya nih panas langsung cek lab, padahal kan belum tentu harus Belum cek lab ya dok tentu, ya. terus nanti kan hasilnya bingung sendiri. Iya, Ini benar, bener nggak? Nanti benar, terapinya benar. gimana ya kan? Benar. Jadi benar, dan ada surat pengantar cek labnya itu ya dok ya. dokternya nanti bisa diskusi sebenarnya dengan dokternya ya. Siapa tahu juga nggak perlu cek lab gitu kan dok ya, betul tergantung sekali. dari penyakitnya. Oke deh, mungkin itu yang nanti di highlight ayah bunda di rumah ya, bahwa perlu konsultasi khusus dulu dengan dokter yang terkait ya, mau spesialis anak, umum atau spesialis yang lainnya. Iya, betul. Terus kira-kira nih dok, hasil lab itu bisa berubah nggak sih dok seiring pertumbuhan anak? Apalagi kan anak ini bisa dibilang pertumbuhnya cepat ya, maksudnya bisa berubah dari hari ini bisa berubah minggu depan gitu. Apakah itu memang bisa berubah dengan seiring pertumbuhan anak, dan apakah perlu kontrol ulang gitu dok? Jadi iya baik, betul sekali, memang bisa berubah hasil lab tadi. Jadi misalnya nih pertama mungkin ya, karena kita bicaranya tadi pada anak sehat, jika pada pemeriksaannya dalam batas normal, mungkin tidak apa-apa diulang 1-2 tahun nanti. Tapi kalau misalnya pada pemeriksaan awal udah ditemukan kelainan, mungkin sebaiknya berkonsultasi dengan dokter spesialis anaknya, kapan untuk pemeriksaan lanjutan atau diulangnya seperti itu ya. Tapi memang kemungkinan ada kontrol memang ada ya, pasti ya. Karena kan berubah terus Karena kondisinya. berubah terus. Iya. Karena siapa tahu dari situ ternyata lebih baik ya dok ya. Iya betul, untuk pemantauan. Dan misalnya nih dok, kalau misalnya dari hasil screening atau hasil lab ada yang menyimpang nih, atau misalnya ada terindikasi, sebenarnya langkah apa sih yang bisa dilakukan selanjutnya gitu? Iya, langsung konsultasikan dengan dokter anaknya. Oke. Langsung aja. Daripada Benar, terlambat benar. nanti, tidak Jadi, ada salahnya. jadi nanti dari dokternya pun bisa memberikan insight ya, maksudnya Betul. oh bapak ibu harus seperti ini Iya. gitu. Jangan nafsirkan sendiri dok. Betul sekali. Nah, mungkin itu ya ayah bunda di rumah, jangan ditafsirkan sendiri karena takutnya salah tafsir nanti hasilnya salah ya dok ya. Tata laksananya Tata kita laksananya takutnya salah tidak nih. tepat seperti Dan itu. sebenarnya ada nih ya dok, yang saya tuh penasaran, kan lab ini banyak ya, tadi ada feses, ada urin, ada darah gitu. Kira-kira ada apa ya, maksudnya tuh ada ciri khusus atau ada khusus nggak sih dok, kayak oh anak ini ceknya cek darah atau oh ini ceknya cek urin, itu tuh ada syarat khusus atau gimana sih dok sebenarnya? Jadi indikasi pemeriksaan lab itu sebenarnya berdasarkan dari pemeriksaan kita sebagai dokter, mulai dari riwayatnya ya, anamnesisnya ini mengarah kemana ya, kemudian dari pemeriksaan fisiknya kita menemukan apa, nah baru kita kuatkan atau kita pastikan dengan pemeriksaan laboratorium. Jadi laboratorium itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri hanya dari lab, harus didukung tetap dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik gitu. Dan itu juga yang menentukan apakah cek lab atau kalau cek urin atau feses juga dari dokter ya? Iya, Berarti berdasarkan gitu. gejalanya. Gejalanya tergantung penyakitnya berarti ya. Iya. Oh ternyata banyak banget nih dok, banyak banget pengetahuan yang menarik tentang lab ini, karena saya sendiri juga pikirnya ya udahlah cek lab aja gitu, atau enggak tunggu sakit dulu baru cek lab, padahal enggak juga ya dok ya, enggak juga. Oke deh, mungkin cuman kurang seru deh kayaknya kalau saya aja nih yang nanya dok. Kita sebenarnya udah tanya-tanya juga sama ayah bunda di rumah, biasanya sih lewat Instagram ya dok ya, biasanya lewat Instagram. Kira-kira apa sih yang mau ditanyakan gitu, mungkin kadang sungkan ya dok ya, atau kayak bingung mau nanya ke orang labnya atau kemana gitu. Jadi mungkin nanti bisa bantu jawab dok. Boleh. Tapi kita break dulu. Nanti di segmen Q&A dan sendiri nanti sama dokter lagi. Oke, kita break dulu. Kembali lagi di Mediasi, Medikids Edukasi. Sebelumnya kita kan udah membuka sesi pertanyaan juga nih dok, kita share di Instagram di Klinik Medikids. Dan dari banyak pertanyaan ini, mungkin kita jawab beberapa aja ya dok ya, karena lumayan banyak gitu. Siap. Jadi mungkin ini yang pertama ada @amandatalita. Dok, mau tanya apa aja sih standar kualitas atau protokol keamanan yang diterapkan di lab anak Medikids?
Baik, jadi di laboratorium anak Medikits ini kelihatannya sudah memenuhi di mana mulai dari tempat ya Mbak ya. Iya. Tempatnya udah sesuai untuk anak gitu ya. Jadi anak merasa nyaman, Kids friendly ya Dok ya. betul, tidak takut gitu Tidak ya. takut, ya. Kemudian juga petugasnya sudah petugas yang memang berpengalaman dan profesional ya di bidangnya. Jadi untuk pengambilan darah anak saya rasa sudah cukup mumpuni ya. lah ya. Tidak perlu Berarti takut. nggak perlu takut ya Dok ya. Betul Meskipun sekali. anak-anak disuntik nanti nangis lagi. Ya wajar ya. Tetap ya Tapi, Dok ya. Iya, sudah pengalaman. Paling tidak tadi. kan nyaman lah ya. Iya, Gitu betul ya. sekali. Oke. Kedua nih ada juga @maria_berlina. Mohon infonya Dok, apakah beda screening anak sehat dengan pemeriksaan saat sakit? Nah perbedaannya nih Dok. Nah yang kayak tadi kan kita pikir apakah sakit dulu, ternyata enggak gitu. Iya, jadi seperti yang di awal udah saya jelasin tadi ya. Kalau anak sehat berarti kondisi anaknya sehat, tidak menunjukkan gejala apa-apa. Oke. Nah, kalau anak sakit tentu itu yang sudah umum kita ketahui ya, memang terlihat mungkin ada demam anaknya ya, ada gejala klinis yang lainnya gitu Mbak. Jadi tapi nggak apa-apa ya Dok ya, misalnya screening untuk dengan menggunakan cek lab sebenarnya nggak apa-apa tadi ya? Nggak apa-apa, di samping untuk sebagai pemantauan tumbuh kembangnya bisa ya, dilengkapi dengan pemeriksaan untuk screening anak sehat ini. Takutnya orang tua di rumah nanti ayah bunda tuh takut kalau kok harus disuntik sih Iya. gitu kan, kadang kan ada ketakutan gitu ya. Iya betul, jadi jangan takut, sebenarnya itu untuk kebaikan anak sendiri kan Kebaikan Mbak anak Lintang sendiri, ya. ya. Mungkin itu juga di highlight ya anak Iya. ya bunda. Selanjutnya nih Dok, ada juga dari @Anissa Mahdalena mau tanya Dok, apakah anak yang terlihat sehat juga perlu tes lab ya Dok ya? Kayak tadi yang saya tanyakan juga, apakah memang harus nih anak sehat dicek lab juga gitu? Iya Mbak Lintang, jadi seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi ya, walaupun misalnya anaknya terlihat sehat, tapi bisa saja sebenarnya anak itu kekurangan atau menderita suatu penyakit tertentu. Di sini saya contohkan kayak penyakit hipotiroid kongenital, itu bayinya mungkin ketika lahir terlihat sehat, tapi ketika diperiksa hormon tiroidnya kurang sehingga mengakibatkan nanti tumbuh kembang anaknya terganggu, bisa tubuhnya pendek ataupun pertumbuhan otaknya yang terganggu. Tentu kan ini berbahaya untuk benar, tumbuh kembang anak. Jadi seperti itu perlu dilakukan screening pada anak-anak yang sehat tadi. Dengan cek lab tadi ya Dok ya? Betul sekali. Ya mungkin itu sih, kayaknya memang perlu ditekankan sih Dok, kalau misalnya cek lab ini tidak harus dengan kita tunggu sakit gitu loh, ada screening khusus yang perlu cek lab tadi ya Dok ya? Yang penting konsultasikan dengan dokter dokternya. dulu, betul. Jadi memang nggak bisa kita ujuk-ujuk datang mau cek lab gitu ya. Betul. Terakhir nih Dok, mungkin ada nggak sih closing statement sebelum kita akhiri ya, karena Q&A-nya udah selesai nih, udah kita sortir yang banyak banget ditanyakan secara berulang. Nah, jadi kira-kira closing statement dari dokter nih terkait peran lab terhadap screening anak sehat ini, kira-kira apa nih Dok? Baik, jadi mungkin pesannya buat ayah bunda di rumah ya, kita sebagai orang tua kan ingin anak kita tumbuh dan berkembang secara optimal. Jangan sampai kita lalai atau terlambat mengenali gejala penyakit pada anak kita yang seharusnya dapat dicegah. Sebaiknya pantau atau kontrol secara berkala dengan dokter spesialis anaknya dan diskusikan pemeriksaan apa yang kira-kira diperlukan. Kemudian jangan takut kalau anaknya harus diambil darah. Iya, nah itu Dok yang harus Itu memang ditekankan gak tuh enak kayaknya. banget Iya, ya. gak enak benar. Karena kita berpikirnya dirubah mindsetnya itu semua untuk kebaikan anak kita. Jadi kita dapat mendeteksi secara dini, maka intervensi medisnya bisa obat nanti ataupun mungkin diet yang diperlukan untuk mencegah keterlambatan penanganan. Mungkin seperti itu ya Mbak Lintang Iya ya. benar. Keren banget Dok, keren banget. Tapi memang itu yang tadi harus ditekankan berkali-kali, kalau nggak perlu takut untuk cek lab. Mungkin yang tua-tua juga sendiri, jujur saya kadang cekput ya Dok ya, disuntik itu di cek lab takut gitu. Cuman mungkin untuk ayah bunda di highlight aja bahwa sebenarnya nggak apa-apa, anak-anak ini perlu cek lab untuk screening tumbuh kembang ya Dok ya. Betul. Dan tadi tetap harus konsul dulu, tetap harus diobrolkan dulu, jadi baru kita bisa cek lab. Hasilnya pun jangan ditafsirkan sendiri ya Dok ya. Kalau saya simpulkan sedikit nih, supaya tidak salah tafsir, takutnya nanti bikin orang tua overthinking sih Dok. Biasanya kan gitu, anak saya ternyata begini, padahal ya belum tentu kan Dok ya. Oke Dok, terima kasih banyak ya Dok ya atas informasinya, ilmunya hari ini. Ilmu baru lagi buat saya, mungkin semoga informasi ini dan ilmu ini juga bisa nambah pengetahuan ayah bunda di rumah, dan mungkin nanti sama seluruh ayah bunda Medikits mungkin nanti bisa menetapkan hati Dok ya, supaya tidak takut untuk screening cek lab di klinik Medikits gitu juga. Dan jangan ragu juga untuk cari bantuan ya Dok ya, tentang dengan tenaga medis, tenaga kesehatan, dokter, perawat dan lain-lain terkait kesehatan anak.
Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, terus belajar bersama kami di Mediasi Medikids Edukasi. Dadah, dadah dok. Makasih banyak ya dok. Sama-sama. Thank you Thank you ya dok ya. Sukses.